Sarang rangrang terlihat samar di lebatnya dedaunan pohon mahoni. Berada di ketinggian, sarang di pohon mahoni ini relatif aman untuk beberapa waktu dari incaran para pencari kroto. Koloni yang lebih kecil terdapat di pohon yang lebih rendah. Awal tahun adalah masa di mana koloni rangrang giat bertelur dan giat membangun sarang. Tepung dibalurkan di seluruh badan agar rangrang susah menggigit badan kita. Dul, ayo kita manjat. Ayo. Lokasi budidaya rangrang ada di Kecamatan Gedu, tepatnya di Desa Kutoanyar, sekitar 30 km dari Kecamatan Gemawang, Temanggung. Saat ini, harga kroto sangat menjanjikan, yakni sekitar Rp120.000 per kilogramnya. Jatmiko adalah satu-satunya wirausahaan kroto yang ada di Desa Kutoanyar. Setiap hari dia menerima setoran rangrang dan kroto dari para pencari rangrang di hutan. Persiapan awal yang harus dilakukan adalah mempersiapkan bak dengan tepung. Wadah bak dari plastik sengaja dipakai karena lebih licin. Semut rangrang harus dipisahkan dahulu dari daun sarangnya. Kroto atau larva rangrang otomatis akan jatuh ke dalam bak. Memisahkan rangrang dari daun perlu kehati-hatian. Kita harus mengusahakan agar jangan sampai terlalu banyak rangrang yang mati. Ini perlu kecermatan dan kebiasaan. Sedikit tekanan dari tangan kita, rangrang bisa terluka dan akan mati perlahan. Ini dapat mengurangi jumlah rangrang yang akan bekerja memelihara ratu saat dibudidayakan. Kroto harus dipisahkan dari rangrang dengan diayak. Kroto atau telur rangrang harus diambil dahulu sebelum rangrang nantinya dibudidayakan. Kroto dapat langsung dijual ke konsumen. Akan tetapi, itu pun jika jumlah kroto cukup banyak. Di kandang, besek kroto yang telah disimpan selama sebulan dapat dipanen. Cara memanennya cukup mudah. Cukup mengarahkan mulut besek ke bawah atau dengan cara merogoh sarang rangrang ke dalam besek. Hambatan proses ini hanya satu. Seluruh tubuh kita tidak akan luput dari serangan rangrang. Di Indonesia, kroto menjadi komoditas yang menjanjikan, seperti halnya belalang dan jangkrik. Pada dasarnya, kroto juga dapat dikonsumsi oleh manusia. Apalagi kroto, kandungan proteinnya cukup tinggi, yakni mencapai angka 53% lebih. Namun karena permintaan pasar burung berkicau dan dunia pemancingan yang tinggi, kroto kini identik hanya untuk konsumen burung dan umpan ikan saja. Hanya belalang dan jangkrik yang masih populer dapat dimakan manusia. Misalnya saja dapat kita jumpai di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Namun sesekali waktu, usaha semut kroto Temanggung akan membuat olahan dengan tambahan kroto rangrang ini. Meski sekedar untuk mengobati kerinduan pada olahan deso yang pernah ada. Dul, mana Dul? Dikit mas, tambahin ya. Nanti bawa ke Mbak Mus untuk dimasak pepes botok. Oh ya. Yang pertama harus disiapkan adalah sambal cabai hijaunya. Sebenarnya dapat juga menggunakan cabai merah atau cabai rawit, tergantung dengan selera dan tingkat pedas yang ingin dihasilkan. Agar sambal tidak terlalu pedas, dapat ditambahkan gula merah secukupnya. Bu, ini krotonya bu. Ibu bisa tolong parutin kelapa ya? Oh ya bu.
Bahan membuat botok bisa berupa apa saja. Jika kita menyukai ikan tongkol misalnya, dapat membuat botok dengan bahan tambahan ikan tongkol. Petai hanyalah salah satu bahan yang sering diolah menjadi botok. Ini kembali lagi ke selera pengolahannya. Yang pasti, pada intinya, bahan seperti petai ini nantinya akan dicampurkan dengan parutan kelapa dan sambal. Parutan kelapa kemudian ditambahkan dengan bahan-bahan lainnya. Ciri khas botok adalah pedas, di mana sensasi pedas akan didapatkan dari sambal yang telah dicampurkan dengan parutan kelapa. Terakhir adalah bahan yang paling mahal, yakni kroto rangrang. Dibanding semua bahan botok lainnya, kroto rangrang ukurannya paling kecil. Namun secara nilai nominal, ini adalah bahan botok yang paling mahal. Jika semua bahan sudah disatukan, kita tinggal mengaduknya hingga tercampur merata. Baik botok atau pepes dapat dibungkus dengan daun pisang. Hanya saja, jika pepes cenderung dibungkus memanjang, maka botok dapat dibungkus lebih persegi 4. Seperti halnya bungkusan olahan bungku dari kacang gude dicampur dengan parutan kelapa. Dalam dunia kuliner kita, kedua olahan masuk kategori sebagai lauk pauk. Merupakan olahan yang sering dibuat sebagai menu rumahan. Jadi, sangat sulit menemukan penjualnya kecuali di pasar-pasar tradisional di desa atau kota kecil. Oh, iya Pak. Ya. Baik pepes ataupun botok harus dikukus dahulu. Air sengaja dipanaskan agar pengukusan tidak makan waktu yang lama. Normalnya, jika air sudah mendidih, pepes dan botok akan matang setelah seperempat jam. Namun ini juga tergantung dengan ukuran olahannya. Semakin besar dan tebal bungkusannya, akan semakin lama pengukusannya. Khusus untuk pepes, setelah dikukus harus dibakar di atas api dengan pembatas wajan tanah. Istilahnya digarang. Khusus untuk botok dapat langsung dinikmati. Olahan botok ini paling nikmat jika dimakan saat masih panas. Dapat disandingkan dengan lalapan atau lauk pauk yang digoreng lainnya. Olahan botok adalah olahan yang termasuk klasik. Bahan-bahannya yang sederhana dan fleksibel menjadikan olahan ini terus ada di berbagai zaman. Hanya saja, lauk pauk ala desa ini semakin jarang dijumpai. Apalagi dijual di pasar layaknya makanan lainnya yang kini banyak didominasi makanan pabrikan.